Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Putri Nurlaili, absen 4. Nama saya Giatsudin Arya Cipta Diningrat, absen 6. Nama saya Makfira Suci Alaida, absen 12. Nama saya Rizka, absen 24. Saya Zahira Andita dari absen 28. Kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai jurnal yang telah kami baca yang berjudul Analisis Kadar Rodamin B pada blush on menggunakan metode spektrofotometri UV vis. Jurnal ini ditulis oleh Muhammad Taufik, Adam Mustafa, dan Cynthia Gonibala. Jurnal ini diterbitkan pada tanggal 19 Mei 2021. Penelitian ini termasuk ke dalam bidang kosmetik yang bertujuan untuk menganalisis ada atau tidaknya zat rodamin B dalam produk blush on atau pewarna pipi yang biasa digunakan sebagai pewarna sintetik berwarna merah. Blush on sendiri memiliki warna yang khas yaitu merah, sehingga dikhawatirkan adanya penambahan rodamin B dalam produk tersebut. Kerap ditemukan warna merah pada blush on yang tidak terdaftar pada BPOM merupakan zat pewarna rodamin B yang dianggap sebagai zat berbahaya oleh Perkemenkes. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui adanya penyalahgunaan dalam penambahan rodamin B dalam produk blush on atau pewarna pipi dan berapa kadar rodamin B dalam sampel blush on atau pewarna pipi tersebut. Metode analisis dapat digunakan instrumen spektrofotometri UV vis di mana memiliki prinsip kerja penyerapan suatu sinar UV atau visible pada panjang gelombang tertentu oleh suatu molekul, yang dimana nilai absorbansi yang didapat berbanding lurus dengan nilai konsentrasi yang dicari. Pada rodamin B yang berwarna merah dapat digunakan panjang gelombang 545 nanometer yang dianalisis secara kuantitatif dengan spektrofotometri UV vis, dan juga dapat dilakukan analisis secara kualitatif dengan penambahan NaOH 10% dan dipisahkan melalui cara pemisah dengan HCl 10%. Untuk prosedur preparasi contoh rodamin B, pertama-tama disiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, kemudian sampel blush on ditimbang sebanyak 5 gram, kemudian dimasukkan ke dalam labu ukur. Lalu ditambahkan 16 tetes HCl 4N dan ditambahkan 30 ml metanol. Lalu labu ukur dihimpitkan dan dihomogenkan. Kemudian disaring dan difiltrat ditampung di labu ukur 50 ml. Kemudian dihimpitkan dengan metanol dan dihomogenkan. Lalu dipet sebanyak 2 ml dan dimasukkan ke dalam labu ukur 20 ml. Kemudian sampel dapat diukur dengan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 545 nanometer. Dapat diketahui hasilnya. Setelah selesai melakukan preparasi contoh, langkah selanjutnya adalah melakukan preparasi larutan rodamin B 1000 ppm yang selanjutnya akan digunakan sebagai larutan induk. Dengan menimbang 50 mg rodamin B BPFI yang kemudian dimasukkan ke labu ukur 50 ml, lalu dilarutkan dengan metanol secukupnya, kemudian kocok dan homogenkan. Setelah dipastikan homogen, larutan kemudian dihimpitkan dengan metanol hingga tanda tera, lalu homogenkan kembali. Selanjutnya adalah pembuatan larutan rodamin B 50 ppm sebagai standar antara dengan melakukan pengenceran dari larutan induk sebelumnya, yaitu larutan induk rodamin B 1000 ppm. Pembuatan larutan standar antara ini dilakukan karena untuk mempermudah kita dalam pembacaan skala Buret yang skala terkecilnya 0,1 mili ketika menurunkan larutan induk dalam pembuatan deret standar yang konsentrasi range-nya yaitu dari 0 sampai 10 ppm. Selanjutnya adalah penentuan panjang gelombang maksimum rodamin B. Panjang gelombang maksimum adalah panjang gelombang di mana suatu sampel mendapatkan absorbansi tertingginya sehingga didapatkan hasil yang maksimal. Caranya, yang pertama adalah dipipet 2 mili larutan standar antara rodamin B 50 ppm ke dalam labu ukur 50 mili.
Lalu diencerkan, dihimpitkan, dan dihomogenkan menggunakan metanol dan diukur pada panjang gelombang visible yaitu 400-800 nanometer. Digunakan panjang gelombang visible karena larutan dari rodamin B termasuk larutan yang berwarna. Didapatkan hasil panjang gelombang maksimum 545 nanometer. Lalu selanjutnya adalah penentuan linearitas kurva kalibrasi atau biasa kita sebut sebagai deret standar. Kita membuat 5 deret standar yang berkonsentrasi 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, dan 10 ppm di dalam labu ukur 50 mili. Maka volume dari standar antara rodamin 50 ppm yang harus diturunkan adalah 2 mili, 4 mili, 6 mili, 8 mili, dan 10 mili. Lalu setelah itu diencerkan, dihimpitkan, dan dihomogenkan menggunakan metanol dan diukur pada spektro UV-Vis pada panjang gelombang 545 nanometer. Hasil analisis kualitatif. Analisis kualitatif pada rodamin B dilakukan dengan metode uji pewarnaan. Ditunjukkan pada tabel, kode sampel A, B, C, dan D menunjukkan hasil negatif. Sedangkan pada kode sampel E menunjukkan hasil positif. Sehingga sampel dapat dinyatakan mengandung rodamin B. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan warna dari bening menjadi kemerah mudaan setelah ditambahkan reaksi HCl. Hasil analisis kuantitatif. Sampel dengan kode E diidentifikasi secara kualitatif positif mengandung senyawa rodamin B, yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisis menggunakan spektrofotometri UV-Vis dengan nilai serapan sebesar 0,617. Dibuat deret standar rodamin B dengan konsentrasi 2 ppm, 4 ppm, 6 ppm, 8 ppm, dan 10 ppm. Lalu diukur serapannya dan dibuat kurva kalibrasi yang menghubungkan antara absorbansi di sumbu Y dengan konsentrasi di sumbu X. Struktur molekul analat. Rodamin B merupakan suatu zat aditif yang dikenal sebagai pewarna buatan. Rodamin B pada dasarnya adalah zat pewarna berupa kristal yang tidak berbau dan berwarna hijau atau ungu kemerahan dalam bentuk suatu larutan. Kemudian, rodamin B dapat digunakan untuk pewarna kulit pada hewan ternak, kapas, wol, serat kulit kayu, nilon, dan lain-lain. Rodamin B memiliki rumus kimia C28H31ClN2O3 dengan berat molekul 479 dengan nama kimia tetraetylrodamin dan hablur berwarna hijau atau serbuk ungu kemerahan. Kelarutannya sangat mudah larut dalam air, menghasilkan larutan merah kebiruan. Dan rodamin B sangat mudah larut dalam etanol, sukar larut dalam asam encer, dan dalam larutan alkali. Larutan dalam asam kuat seperti NaOH dan membentuk senyawa kompleks dengan antimoni berwarna merah muda yang larut dalam isopropil eter. Identifikasi analat. Ikatan konjugasi dalam struktur rodamin B yang menyebabkan senyawa rodamin B menjadi merah. Karena di dalam senyawa rodamin B mengandung ikatan atau gugus fungsi klorida, maka rodamin B bersifat reaktif. Senyawa klorin merupakan senyawa halogen yang berbahaya. Jika tertelan, maka senyawa tersebut akan mencapai kestabilan dalam tubuh dengan cara mengikat senyawa lain dalam tubuh. Hal inilah yang menyebabkan klorin bersifat racun bagi tubuh. Selain itu, rodamin B memiliki senyawa alkilasi yaitu ikatan CH3 dengan CH3 yang bersifat radikal. Kesimpulan dari jurnal dengan judul analisis kadar rodamin B pada blush on dengan metode spektrofotometri UV-Vis dapat diketahui bahwa sampel blush on dengan kode sampel A, B, C, D, dan E telah dilakukan uji kuantitatif menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Diperoleh kadar sampel mengandung rodamin B sebesar 9,89 mg per gram. Hal ini sangat membahayakan bagi produsen karena semakin besar kemungkinan rodamin B yang masuk ke dalam tubuh dan memberikan efek toksis atau efek racun sebesar 88,66 mg per kilogram. Sekian dari kami. Maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Dah.